Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini, subuh Sabtu, subuh Ahad tanggal 9 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang indah dan nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Dan kita bersyukur pula kita sudah memasuki hampir sepertiga Ramadan. 9 hari ini berpuasa di bulan Ramadan. Kita bersyukur pula tahun ini pelaksanaan awal Ramadan kita bersamaan pada tanggal yang sama, pada tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Yang Sabtu 1 Ramadan, yang Ahad kada mau 2 Ramadan ya pasti 1 Ramadan juga. Jadi kita melaksanakan puasa pada tanggal yang sama, hari yang berbeda, mengurangi ketegangan aja itu Pak. Karena Idul Fitrinya kita beridul fitri pada tanggal yang sama lagi. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini ulun ingin sampaikan beberapa kemuliaan, beberapa fadilat yang pernah Allah gambarkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kepada orang yang berpuasa. Insyaallah kalau kita mengerti beberapa fadilat itu, berat rasanya kita meninggalkan ibadah puasa. Berat meninggalkan ibadah puasa. Toh kalau ketinggalan maka kita akan menyesal, berat. Akan menyesal. Karena puasa bukan ibadah biasa, tapi puasa adalah ibadah besar. Ibadah yang Allah katakan, wa ana ajzi bihi. Aku yang menentukan balasannya. Kenapa ini ulun sampaikan? Karena kita hampir 2/3, 20 hari lagi berpuasa. Masih banyak yang kita lewati. Maka jangan bertakunan di rumah hari raya apabila masih banyak lagi yang kita lewati. Nah, yang pertama, orang yang berpuasa itu pasti beriman, Pak. Pasti beriman. Hari ini kita berpuasa, tidak berlebihan kalau kita katakan kita beriman. Allah tidak pernah mengajak manusia untuk berpuasa kecuali kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi kita berpuasa hari ini, ya Allah, hamba beriman, hamba berpuasa. Puasa adalah lambang keimanan. Puasa adalah lambang ketaatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian bisa aja gambarkan sebaliknya. Lamun kada puasa bang, bisa kita menggambarkan sebaliknya.
Allah mengajak orang berpuasa, orang beriman untuk berpuasa, terus kita kada berpuasa. Artinya, ya Allah, jangan dibawai ulun berpuasa karena ulun kada beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi puasa pasti beriman. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa itu pasti diampuni dosanya selama sebulan penuh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Disebutkan Imam Bukhari. Ditambah lagi malam hari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ikhlas, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Tambah lagi siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih maksudnya, karena iman, karena ikhlas, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu. Berapa lama? Sebulan, Pak. Sebulan pengampunan itu. Dan tidak ada yang meragukan kesahihan hadis ini. Maka hadis ini sekaligus mengkonter pengkaplingan Ramadan. Yang kita terima mulai bahari Ramadan kan 3 kaplingan. Kaplingan pertama 1 sampai 10 rahmat. Kaplingan kedua 11 sampai 20 pengampunan. Kaplingan ketiga 21 sampai terakhir pembebasan. Dibikinkan lagi doanya supaya dapat rahmat. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Dibikinkan lagi doanya supaya dapat pengampunan 10 pertengahan. Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Terakhir, Allahumma a'tiqni minan nar. Bebaskan hamba daripada api neraka. Oleh para ulama hadis yang menjelaskan Ramadan dibagi kepada 3 kapling adalah sangat lemah, dhaif jiddan. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai kepada maudhu, kepalsuan hadis. Sayang, ini yang kita pegang lebih dulu, sehingga masuk ke bangku-bangku sekolah dasar dahulu. Cucu-cucu kita, anak-anak kita bawa buku selembar panduan bulan Ramadan sampai doa-doa, 3 doa dari 1, 10, 11, 20 dan 21, 30. Yuk kita kembali kepada penjelasan yang jelas kesahihan. Ramadan itu pengampunan sebulan penuh. Syahrun maghfur, bulan di mana diampuni. Dan kepada siapa Allah siapkan pengampunan itu? Kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang melaksanakan salat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan Nabi beramin, mengucapkan amin di waktu Jibril berbisik kepada Rasulullah SAW. Celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Karena Ramadan ini gudangnya pengampunan. Allah membuka lebar pintu-pintu kemaafan. Kesempatan kita untuk meminta ampun dimotivasi dengan besarnya pengampunan di bulan Ramadan. Tapi jangan minta ampunnya bulan Ramadan aja, habis Ramadan lalu kada minta ampun. Pengampunan adalah salah satu daripada kemuliaan Ramadan. Yang ketiga, kemuliaan Ramadan. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Redaksi yang lain, salasatun, ada 3 macam la turadu da'watuhum, yang Allah tidak tolak doa mereka. Siapa? As-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Dari 3 hadis yang sahih, kapan waktu ijabah dalam puasa itu? Menjelang makan sahur, setelah makan sahur, selama berpuasa, dan menjelang detik-detik berbuka. Ini waktu-waktu titik-titik ijabah dari doa kita. Kapan berlakunya? Tiap hari, Pak. Tiap hari berlakunya. Jadi angkat saja tangan kepada Allah, pinta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Di bulan Ramadan
bulan, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa yang sebulanan? Tidak ada penjelasan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Artinya apapun bentuk ibadahnya selalu kita sertai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur, jangan dikira sahur itu tidak ibadah, Pak. Sahur itu ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sunnah. Buka itu ibadah. Buka ibadah. Tapi kan sahur kita, kenapa sahur kita kada banyak nilai ibadahnya? Karena bangunnya malas, pulang tarawih jam 10, duduk di muka televisi 2 jam seperanakan, sepakat ujar nang abah, memasak aja sudah. Kayaknya kan bangun pukul 12 semuanya masak, makan sahur jadinya. Itu makan malam pukul 12 tuh. Bukan makan sahur. Nabi Muhammad SAW makan sahur jarak 50 ayat. Jarak 50 ayat dengan azan subuh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jika yang azan itu Bilal, silahkan kalian makan sahur, terus saja makan. Tapi jika yang azan itu Ummi Maktum, maka berhentilah sahur. Ummi Maktum azan tepat waktu subuh, Bilal itu azan 1 jam sebelum waktu subuh. Sayang itu kada terpraktekkan di wadah kita. Tapi kalau kita umrah, kita mendengar azan 2 kali sebelum subuh. Moyah kita mungkin bisa dikategorikan azan pertama tuh, tapi itu syariat begarakan. Azan pertama dibangunkan dengan azan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi jangan pernah dikira sahur itu tidak ibadah. Diselimuti oleh ibadah-ibadah besar. Wa yastaghfiruna bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu sahur itu berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan apa? Di dalam makan sahur itu ada barokah. Ada barokah. Bayangkan Pak, hanya bangun malam, perut kenyang, kita dapat barokah waktu itu. Hari ini orang mencari barokah kemana? Kemana-mana Pak. Kemana-mana. Bahkan saking seringnya kita mencari barokah itu, kita tertuju tempat nang kada ada barokahnya daripada barokah. Nabi, Allah dan Rasul kada pernah mengatakan di sana ada barokah. Didatangi 2-3 kali setahun, dapat barokah katanya. Ini Allah dan Rasul tunjukkan sahur itu adalah barokah. Sekalipun kata Nabi hanya meminum setegok air. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga dengan berbuka, itu ibadah. Berbuka bukan balas dendam, berbuka bukan melampiaskan selera pada saat satu hari lapar. Tidak, berbuka ibadah, karena ibadah ada tata krama dalam berbuka. Ada tuntunan dalam berbuka. Nabi SAW berbuka dengan apa? Dengan rutaban janiyah dalam surah Maryam. Wakuli wasrabi wakuli wasrabi, maka makan dan minum. Rutaban itu rutab kurma yang separuh masak, separuh mangkal. Bahari kita sakit kepala mikirkan kayak apa dapat rutab. Karena kita kan ada kebun kurma. Hari ini sains dan teknologi mendekatkan kita kepada sunnah-sunnah itu. Bata tawaran di grup, mau beli rutab harganya 180.000. Kalau kada salah kada 280.000 sekilo. Siapkan sekilo untuk kita berbuka. Kita berbuka seperti apa yang dicontohkan Nabi. Mun bahari jangan rutab, kurma nang karingnya aja kita kada ada, karena kita kada kebun kurma. Maka sehingga solusi dalam pikir-pikir Banjar, apabila kurma kada ada, boleh memakan buah-buahan, pisang mauli, pisang apa. Tapi hari ini ada lengkap itu. Lengkap. Nabi ambil kurma, Nabi ucapkan basmalah, Nabi makan kurmanya. Kemudian memakannya dengan hitungan ganjil. 1, 3, 5. Lebih dari itu jangan banyak-banyak.
Pian terjemahkan makin jauh 99 tuh ganjil juga. Jadi ambil kurma, selesai makan kurma dengan hitungan ganjil, kemudian Nabi minum. Setelah Nabi minum, baru Nabi berdoa. Zahabat zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Apa terjemahnya? Telah hilang haus, telah basah tenggorokan, telah ditetapkan pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi karena kita bukan orang Arab, kita kadang mengerti bahasa Arab, doanya hafal, tapi terjemahnya kada tahu. Ini sulit juga Pak mengamalkannya. Mendengar jarang, tapi hafal. Lalu ambil kurma, menunggu serine berbuka puasa, ngeng berbunyi zahabat zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Dimakan sidin kurmanya. Minantu bekas sekolah di pondok. Ujar minantu, bah pian salah andak. Salah andak apa ya mintuha? Maksudnya dalam doa itu haus sudah hilang, tenggorokan sudah basah. Kalau haus sudah hilang, tenggorokan sudah basah, sudah minum atau belum minum? Sudah minum artinya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Nabi. Ulun beberapa tahun sebelum Covid tadi, tiap tahun puasa di Masjidil Haram Nabawi, sadang jo meniring-niring kadang-kadang Allahumma lakasumtunya Ustaz berdoa. Jadi kan mendoadah kita kan mulai buka bersama di rumah Pak RT sampai Istana Negara sana. Apabila hendak buka puasa tuh Allahumma lakasumtu. Dan dari 3 rangkaian doa itu mirip kada ada yang sahihnya. Kada ada yang sahihnya. Ya bismillah. Tidak ketinggalan, tidak terlambat kita hijrah, itu tidak pernah terlambat. Hari ini kita mengerti, ya sudah, kada kita baca lagi kan itu kada sahih, kembali kepada tuntunan-tuntunan. Apabila kita ingin puasa kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tadi digambarkan. Apalagi kemuliaan ibadah puasa itu. As-saumu junnah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, puasa itu benteng. Puasa itu perisai. Perisai apa Pak? Perisai daripada api neraka. Puasa perisai daripada api neraka. Maka ulama katakan jika seseorang meninggal dan sedang berpuasa pasti tidak masuk neraka. Kita jarang mengerti tentang dahsyatnya puasa itu. Orang meninggal dunia kemudian kada batalnya dari puasa itu, maka pasti tidak akan masuk neraka. Puasa membentengi orang yang berpuasa itu daripada dahsyatnya api neraka. Apalagi puasa itu, puasa itu pemberi syafaat. Puasa yang kita kerjakan nih nanti datang kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, izinkan hamba memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkan hamba dulu waktu di dunia. Dan Allah mengizinkan kepada puasa kita. Maka puasa kita akan menjadi terdepan, di depan kita, menolong kita dari segala haru-hara hari kiamat. Apa tidak tertarik kita? Tertarik kita. Menyesal kita kalau ada puasa. Puasa ini pemberi syafaat. Hadis sempurnanya kan 2 ibadah yang memberikan syafaat tuh. Yang pertama puasa, yang kedua membaca Al-Quran. Al-Quran dan puasa menghadap kepada Allah, minta izin agar yang membaca Al-Quran, agar yang puasa ini dia berikan syafaat. Fayashfa'ani, maka Allah memberikan syafaat kepada 2 ibadah itu. Allah memberikan syafaat. Beruntung orang yang mampu mengkombinasikan 2 ibadah besar. Dia sedang berpuasa dan dia memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran bacaan favorit para ulama, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad Ibn Hanbal terkenal dengan ulama hadis. Kitab hadis yang ditulis Al-Musnad lebih daripada Al-Quran tebalnya. Dia paling sering mutalaah tentang hadis. Jika Ramadan tiba, dia kurangi mutalaah hadisnya. Dia fokuskan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bacaan favorit. Kita kadang kenal bacaan favorit tuh bulan puasa. Nang kenal apa? Makanan favorit. Apa makanan favorit buka puasa? Kenal kita seberataan. Tapi bacaan favoritnya para sahabat tidak mengenal kita. Al-Quran, seayat, 2 ayat, 3 ayat. Sungguh itu sangat bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW menjelaskan
Di surga itu ada satu pintu. Namanya apa Pak pintu itu? Ar-Rayyan. Namanya Ar-Rayyan pintu itu. La yadkhulu illa as-shaimun kata Nabi. Tidak masuk lewat pintu itu kecuali orang berpuasa. Pintu itu khusus dilewati oleh orang yang berpuasa. Di tengah miliaran manusia, mungkin berapa miliar manusia nanti pada hari kiamat. Allah panggil, aina as-shaimun, di mana yang puasa hari ini? Fayaqumuna, maka berdiri semua. Semua orang yang berpuasa berdiri, tapi yang puasanya sempurna. Kalau yang puasanya pemulaan, pertengahan, penghabisan, tuh kada kau berdiri. Talukub kada kau berdiri. Ini berdiri orang yang berpuasa semua. Maka Nabi perintahkan untuk masuk surga lewat apa? Lewat pintu Rayyan. Masuk mereka ke surga. Tidak ada yang masuk lewat pintu ini kecuali orang berpuasa. Habis orang yang berpuasa masuk, apakah Allah persilahkan kepada yang tidak berpuasa untuk masuk? Tsumma ughliq kata Nabi. Kemudian ditutup pintu itu. Artinya ini adalah kemuliaan puasa. Pintu itu khusus kepada orang yang berpuasa. Kita berdoa sama-sama hari ini. Mudah-mudahan kita masuk pintu Rayyan bersama-sama Bapak-bapak. Bersama-sama, bersama keluarga. Dengan syarat kita jaga puasa kita. Untuk mendapatkan beberapa macam yang ulun bisa kemukakan. Puasa pasti beriman. Puasa pengampunan dosa. Puasa doa diijabah. Puasa benteng daripada api neraka. Puasa memberikan syafaat. Puasa pintu surga yang masuk ke dalamnya orang berpuasa. Ada kriteria puasa kita yang perlu kita kontrol. Cukup tidak memenuhi syarat puasa kita untuk mendapatkan itu. Ini yang perlu kita cocokkan dengan puasa-puasa orang yang sukses puasanya. Siapa di antara mereka? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang terbaik dalam ibadahnya. Mereka orang yang paling dekat dengan Rasul. Mereka orang yang bisa menanyakan sesuatu dengan Nabi tentang ibadah. Yang kita cek hari ini puasa kita mencukupi syarat tidak untuk mendapatkan yang 6 macam itu. Kenapa Bapak-bapak? Karena Nabi sampaikan kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atasi. Tidak sedikit orang yang berpuasa itu kada mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasanya tidak dibayar karena dia sudah puasa, tapi puasanya tidak bernilai, dan sepakat kita kada mau nangka itu. Kita indah. Kita ingin apa yang kita laksanakan mendapatkan nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam 12 sampai 13 jam ini kita jaga betul-betul mulut kita, hati kita, mata kita, telinga kita, hidung kita dari hal yang bisa mengurangi bahkan menguras nilai puasanya. Abu Hurairah bercerita Bapak-bapak. Kata Abu Hurairah, nahnu bainama julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi, kata Abu Hurairah. Kemudian ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Faqal, maka laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasul, saya celaka wahai Rasul. Mendengar berita itu Nabi berkata, malak, apa yang membuat kalian celaka? Kalian celaka kenapa? Maka sahabat itu berkata, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku berkumpul dengan istriku siang hari, jima maksudnya, dan aku sedang puasa hari itu. Aku sedang puasa, aku berkumpul dengan istri pada siang hari. Ini waspada juga Pak. Waspada. Yang hanya menikah Sya'ban tadi itu jaga jarak. Bukan protokol kesehatan aja. Jaga jarak lawan bini. Jangan sering kamar itu dikunci. Karena kalau laki-laki perempuan tanpa nikah berduaan, ada setan satu. Ada setan. Tapi nang halal nikah berduaan di bulan puasa, ada setan lagi satu.
Setan memaksa semua pandangan terhadap istrinya itu membangkitkan celaka wahai Rasul. Aku berkumpul dengan istriku pada siang hari di bulan puasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Waktu Isra Pak. Untuk tuntungan kisahnya dulu. Kemudian qala Rasulullah SAW, hal tajidu rukbatan tu'tiquha. Apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Memerdekakan satu budak adalah kiparat pertama bagi orang yang melakukan pelanggaran di siang hari. Qala la, kadada wahai Rasul, ulun kada bisian budak. Qala, maka Nabi berkata lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in. Kalau kau kada punya budak, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maksud 2 bulan berturut-turut ini Pak, hari ke-39 kita sudah puasa 39 hari, hari ke-40 batal. Maka yang tiba 39 hari termasuk batal juga. Jadi karena kau disambung-sambung, syahraini mutatabi'in. Ini pasangan yang masih muda-muda, yang Tuhan patut jauh waspada nih. Karena kiparatnya berat. Mampukah kamu puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kiparat? Oh lala, kada mampu wahai Rasul. Jangan 2 bulan, seminggu aja kecolongan 2 kali, apalagi 2 bulan. Kada mampu wahai Rasul. Pokoknya maka Nabi bersabda lagi. Apa kata Nabi? Hal tajidu it'amu sittina miskinan. Apakah kamu punya harta sehingga kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin, ulama berbeda pendapat, tapi yang lebih cenderung kepada kepala keluarga 60. Pendapat yang lain, karena kedua-duanya melakukan sukarela, suami istri memang sukarela, maka 60 kali 2 berarti 120. Pendapat yang paling dekat yaitu 60. Artinya istri tidak dibebani, suami beri makan 60 orang miskin. Qala kada beisi jua kan Nabi. Ulun kada kawa jua memberi makan orang 60. Ini kan keterlaluan Pak. Kemampuan kada ada, melanggar wani. Melanggar wani tapi kada mampu membayar. Pamakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, maka Nabi meninggalkan kami. Nabi meninggalkan kami. Setelah tidak lama Nabi meninggalkan kami, Fabaina nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu bi araqin an qaffahu kabira. An qaffahu kabira, ay qaffahu kabira. Bi araqin ay qaffahu kabira biha tamar. Nabi membawa satu tempat yang cukup besar. Dibawa oleh Nabi. Di dalamnya kurma. Mungkin kalau kita Banjar, bakul kah apakah, di dalamnya kurma. Setelah Nabi bawa kurma itu, faqala aina sa'il, kata Nabi. Yang mana yang bepadah celaka tadi? Mana orangnya yang bertanya tadi? Ana ya Rasulullah. Ulun wahai Rasul. Kemudian Nabi berkata, "Khuzha fatasaddaqa bihi." Ambil semua kurma ini. Artinya nang membayarkan kiparatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil semua kurma ini dan sedekahkan kepada orang-orang yang fakir di kampungmu. Ujar Nabi. Laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, a'la afqara minni ya Rasul, adakah di kampung ulun tu nang susah pada ulun?" Nyabet takun lo Nabi. Ujar Nabi, bagiakan nih kepada orang-orang fakir di kampungmu, adakah di kampung ulun tu nang lebih susah pada ulun? Kemudian dia berkata, "Fa wallahi ma baina la abtaiha yuridu fil hartaini ahla baiti abqara min ahli baiti." Demi Allah wahai Nabi, dari 2 gurun, 2 perkampungan yang ada di daerah kami itu, keluarga ulun yang paling susah, keluarga ulun yang paling kada mampu. Fadhahikan Nabi hatta yara abnaya. Maka Nabi tertawa sampai kelihatan 2 gigi raham. Kalau tertawa biasa aja paling di muka kelihatan. Ini Nabi tertawa sampai kiri kanan giginya kelihatan. Apa setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa qala at'amtu ahlik." Ini beri makan kurma
lawan keluargamu. Artinya kamu kada usah bagi-bagi kurma, makan untuk keluargamu. Bapak-bapak ulun pesankan jangan ditiru juga cerita ini. Kada ada kemampuan tapi wani melanggar. Wani melanggar tapi kada ada kemampuan. Ulun ingin sampaikan, kita ini berataan muda dahulu. Ya, berataan muda. Pak Asmoro pernah berbulan madu. Ulun pernah berbulan madu, bapak-bapak pernah berbulan madu. Jangan-jangan dahulu pernah melanggar itu. Tolong jangan abaikan, ini sama dengan meninggalkan 2 bulan berpuasa. Seorang ibu-ibu datang ke rumah tahun 2020 waktu itu. Ustadz, ulun sedih benar mendengar ceramah pian malam tadi itu. Ulun, apa bu sedihnya? Kisah nang orang melakukan hubungan siang hari di bulan puasa. Terus ulunnya datang, ulun hendak membayar, ulun belum terbayari. Apabila hubungannya, orang datang tuh orangnya. Apabila bu hubungannya itu 40 tahun yang lewat kan. Artinya di waktu masih berbulan madu. 40 tahun yang lewat Ustadz, 2 tahun berturut-turut Ramadan, 2 kali kami melakukan pelanggaran. Tolong carikan solusinya supaya kami bisa membayar itu. Kasihan laki ulun. Kenapa bu kasihan laki pian? Laki ulun sudah meninggal Ustadz. Nah ini kan bahaya benar Pak. Laki ulun sudah meninggal. Nang bini hanya mendengar kisahnya. Kan solusinya untuk menyelesaikan si istri. Ibu pian hari ini bayar. Boleh silakan. Bayar kifarat. Memberi makan 120 orang miskin karena 2 tahun berturut-turut. Ustadz, tapi ulun hidup tergantung lawan anak Ustadz. Diberi makani anak. Dan anak kada banyak kemampuan. Ulun memikirkan mirip lawan kisah nih. Ibu-ibu, tapi satu yang salut, dia jujur pada saat dia mendengar dampak besar itu. Dia jujur. Maka ulun katakan, kayak apa bu solusinya? Ulun nih kawa Ustaz, solusinya kayak ini. Kawalah dicicil. Sebenarnya kan ulun pang namanya menjawabkan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi Islam itu ringan Pak. Boleh bu pian cicil. Bulan ini 5 orang. Bulan ini 5 orang. Kalau 5 orang sebulan, setahun tuh berapa ego? 60 kan? Selesai setahun. Tahun depan, bus ya ulunnya umur kada sampai tahun depan ya. Ini serba was-was Pak. Satu pelanggaran was-wasnya berantai. Pian berniat mulai hari ini, pian berdoa mulai hari ini agar dipanjangkan umur sampai selesai bayar kifaratnya. Artinya bujur-bujur hendak umpamanya habis umur ya serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ini jangan dianggap enteng. Ini adalah hal yang sangat berat dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita menganggap biasa. Bahkan kita terpakai satu solusi. Ada pendapat beberapa ulama yang meringankan. Apa ujarnya? Lamun hendak benar berhubungan siang hari di bulan puasa, batalkan dulu puasanya. Nang laki makan dulu, nang bini makan dulu. Pian makan 2 piring seorang, tetap pian berhubungan di bulan Ramadan. Dan Allah bukan mengekang hawa nafsu kita, karena Allah memberikan solusi. Lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Malam Ramadan diperbolehkan kalian berhubungan dengan istri kalian. Istri kalian adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian istri kalian. Masing-masing memakai kata Allah Ta'ala. Tapi tunggu malam. Paham ya kalau pian mulai malam tuh apabila? Mulai azan maghrib tuh malam Pak. Maaflah, ini kada porno Pak. Tapi ini ilmu. Umpama pian kada tahan lagi, buka pakai itu pangsah kah? Nah, sah. Malamnya sudah masuk, cuman harus rumah berduaan. Mon anak cucu hibak, anak buka pakai itu.
Jangan abaikan, ini sangat berat bagi kita. Dan kemungkinan banyak di antara kita yang terlanggar. Maka terutama bertaubat kepada Allah, ini sebuah pelanggaran, dan pikirkan kiparatnya amat besar bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.